Ya. Jadi kapasitas Bapak ini kalau dinilai asetnya di perusahaan itu kan ada nama kapital aset ya. Kapital aset itu biasanya perusahaan besar itu menilai, oh, Pak Daud ini nilainya 500 juta. Oh, Mbak Ayu ini nilainya 200 juta. Oh, Mbak Aldi ini nilainya 5 miliar. Itu karena di perusahaan itu manusia dianggap sebagai kapital aset, pasti harus ada nilainya. Karena perusahaan ada nilainya. Ini kalau perusahaan ini dijual berapa ratus juta atau berapa triliun. Manusianya berapa komposisinya? 10%, 20%, berapa puluh miliar manusianya. Dihitung tiap orang, si A nilainya 1 miliar, si B. Nah, kalau bapak-bapak atau mbak-mbak di sini dinilai, bisa nggak sekarang menilai berapa nilainya Anda? Mas Adi, Mas Aditya, Mas Adi udah pernah tahu nggak nilai Mas Aditya berapa rupiah sekarang? Saya belum tahu, Pak. Belum tahu. Ingin tahu nggak? Siap, ini, Pak. Atau rahasia Pak, jangan dikasih banyak tahu banyak orang, rahasia saya Pak dengan Ya, perusahaan. Pak. Enggak, ingin tahu? Jinda, Pak. Enggak tahu. Oh, oke. Coba, saya akan tanya semuanya yang ada di sini, Mas Pak Daud. Tahu nggak berapa nilai Bapak? Sulit Pak untuk menilainya, Pak. Berapa Boleh. nilainya? Ya, Mas Adnan, Mas Joseph. Siapa? Ya, nilai Mas Joseph berapa rupiah di mata perusahaan atau di mata Anda? Izin Pak, Ya, kalau dari jawaban saya masih belum bisa menentukannya Pak. Masih bingung dilihat dari sudut pandang mana Pak. belum bisa menentukannya. Kalau Mas Joseph jualan, perlu nggak tahu berapa harga bahan dasarnya? Mau dijual berapa Mas Joseph ke perusahaan? Kalau nggak tahu rupiahnya kan sulit nawarinnya ya. Datang ke Garuda, Pak, beli saya 2 miliar. Ya, kalau ada harganya, Anda berani bicara begitu. Tapi kalau kita aja nggak tahu berapa harga kita, ya mau jual berapa? Kita mau negosiasi gimana dengan perusahaan? Ya, jadi penting Ya, sekali betul Pak. Anda mengevaluasi diri, ya, menilai diri Anda. Kalau orang lain tidak bisa menilainya, Anda nilai sendiri. Kalau Anda tidak bisa menilai sendiri, datang ke expert. Tolong nilai saya, ya Anda bayar. Ya, ada konsultan banyak yang bisa menilai perusahaan, yang bisa menilai manusia. Berapa nilai Anda? Lalu Anda dapat sertifikat tuh. Tandanya sudah dievaluasi sama perusahaan konsultan ini nilainya sekian. Kalau tidak ya Anda tulis evaluasi sendirilah, nilai sendiri. Mbak Ayu, coba siapa tahu Mbak Ayu tahu nih berapa rupiah nih Mbak Ayu harganya. Izin Pak, belum tahu. Belum tahu. Berapa kira-kira Mbak Ayu? Ada puluhan juta, ratusan juta, miliaran? Belum Pak. Belum tahu. Oh. Mbak Nurul. Nurul, Mas Nurul. Mbak Nurul, sorry. Nggak lihat soalnya videonya. Jadi Mbak Nurul berapa rupiah kalau saya harus beli Mbak Nurul? Belum bisa menentukan sih Pak kayaknya. Belum pernah jual diri ya? Hah? Boleh Belum, sekarang jual belum diri, Pak. malah harus di dunia online ini harus bisa jual diri. Kalau nggak laku. Nah, iya Pak. Nggak mau jualan ya? Belum belum kepikiran. Maksudnya belum Oh. terlalu paham juga sih Pak. Maksudnya kayak harus dari aspek apa gitu nilainya gitu Pak. Hmm. Kalau diri kita sendiri aja tidak tahu berapa rupiah, apalagi orang lain menilai, betul nggak? Kalau kita aja tidak tahu berapa rupiah, bayangkan orang lain menilai Anda, akan susah, ya. Karena yang tahu potensi, yang tahu kapabilitas apa yang bisa saya jual ya Anda sendiri. Coba Anda pada saat melamar pekerjaan yang ditulis apa? Edukasi, pengalaman kerja. Pernah nggak ditulis di situ? Nilai diri 5 miliar misalkan. Oh, atau 500 juta tulis berani. Kenapa? Ya ada alasannya 500 juta itu ya ditulis Anda rilisnya. Nih. Kenapa itu penting? Berarti Anda sudah mengakses diri kita sendiri, potensinya seperti apa, dan berani menjual. Kalau ini kita nggak tahu dan malu-malu, berapa aja Pak, belilah saya. Kan sayang sekali nilai diri Anda. Beli saya berapa Anda mampu.
Ya, nah sekarang mulai dari sekarang, apalagi Anda bahkan belajar analisis digital, nilailah diri Anda berapa rupiah. Berani menilai. Dengan demikian orang lain akan menghargai Anda lebih daripada orang yang tidak punya nilai harga diri. Oh, saya nilainya 5 miliar, Pak. Tulis kenapa alasannya 5 miliar. Ya. Kalau Anda bercita-cita, oh apa saya cita-cita minta gaji 30 juta sebulan. Berarti kalau 10 tahun saya bekerja buat Anda, berapa Pak rupiahnya? 30 juta kali 10 aja 300 juta, 10 juta 3 miliar ya. Berarti nilai Bapak, Mbak ini nilainya hanya 3 miliar dalam 10 tahun loh. Mau digadaikan 3 miliar dalam 10 tahun. Nah itu yang Bapak jual ke perusahaan. Kalau minta 30 juta per bulan. Dengan nilai sekarang, anggap aja nilai sekarang. Berarti nilai Bapak Mbak ini kalau minta 10 juta ya nilainya hanya 1 miliar. 10 tahun loh digadaikan hidup Bapak Ibu ke perusahaan hanya dinilai 10 miliar. Worth it nggak? Mulai bertanya, berharga nggak saya jual diri saya 1 miliar? Kalau Pak kecil amat 10 miliar, ya Anda mintanya 10 juta, 10 tahun loh kerja. Mau dijual 1 miliar, rugi amat nilai Anda cuma 1 miliar. Kecuali kalau nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa itu artinya kapabilitas Anda nggak punya, otaknya nggak ada, ya hanya mengandalkan otot, misalkannya jual 1 miliar. Kalau bisa minta di awal uang 1 miliar. Tapi kalau Anda punya harga diri, wah nilai saya 10 miliar minimum, Pak. Hitung berapa 1 bulan harus dibayar. Berarti Anda punya tuh kapabilitas. Jadi memaksa mengevaluasi diri, saya harus punya apa? Supaya saya dihargai. Jadi kalau saya lihat kebanyakan pekerja yang nilainya, gajinya hanya apa di bawah 30 juta. Itu nilai Anda di bawah 33 miliar itu artinya. Kalau kerja Anda 10 tahun. Nah, menurut saya kerja jangan lama-lama, Pak. Mbak, ya. Ya saya ngajar ke nanti ada ikut kewirausahaan nggak dengan saya? Nggak ada. Ada, Pak. Ada, Pak. ada, Pak. Oh, ada. Ada. Nanti kita ketemu lagi di kewirausahaan ya. Khusus pada saat mata kuliah kewirausahaan saya melarang Anda bekerja. Khusus untuk mata kuliah kewirausahaan ya. Kalau di sini ya kita profesional. Anda bekerja menjual profesi Anda. Tapi pada saat kita bicara di kewirausahaan, saya melarang Anda bekerja. Kenapa? Karena nilai Anda kecil kalau Anda bekerja. Tadi saya bilang, gaji 30 juta sebulan aja, nilai Anda cuma 3 miliar, top. Anda mengorbankan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kadang-kadang Sabtu. Hanya istirahat hari Minggu. Kapan Anda ngerjain hobinya? Kalau saya bicara di kewirausahaan begitu. Kapan Anda ngerjain hobinya? 5 hari, kadang-kadang 6 hari Anda korbankan tanda petik untuk tadi 3 miliar hidup Anda itu. Ya. Padahal untuk mencari 3 miliar nggak nyampe 2-3 bulan. Ya. Aset 3 miliar. Anda korbankan 10 tahun hidup Anda. Kalau menurut saya not worth it. Ya, kalau menurut saya. Nanti kita bicara di kewirausahaan untuk topik itu. Tapi kembali lagi ke valuasi digital Anda. Semua kita hidup di dunia digital, Anda harus tahu nilai Anda. Ya, jangan sampai pas ditanya berapa, nggak tahu Pak. Mau dijual berapa? Ya nggak tahu, terserah Bapak lah. Ya, sayang hidup Anda. Mulai ya, 11 kali pertemuan ke depan saya harap Anda mulai nambah nilainya. Kalau sekarang sebelum kuliah nilainya katakanlah bolehlah 3 miliar. Nanti harus 30 miliar pada saat akhir mata kuliah. Kalau nilai Anda 30 miliar, Anda minta gaji berapa? 3 miliar 1 tahun? Minimum 100 juta harus Anda minta. Sebulan ke perusahaan. Kalau perusahaan tidak bisa ngasih, Anda cari yang lain. Kalau tidak, berarti Anda nggak laku. Betul nggak? Anda nggak laku, ya nilainya terlalu kecil, perbesar nilainya. Asetnya perbesar, supaya harganya jadi 30 miliar. Hidup loh. Masa hidup mau dijual cuma beberapa miliar? Hidup Anda, kan? Kita jual hidup. Kenapa? Karena Anda bekerja 5 hari, 6 hari. Kecuali kalau bekerjanya 1 hari seminggu, bolehlah dibayar 10-20 juta sebulan. Kerja sehari, seminggu gitu. Artinya cuma berapa nilai Anda? Anda bisa bekerja di 5 perusahaan, dan digabungkan.
Oke, 20, 5 perusahaan 100. Oke, masuk akal dengan nilai harga Anda. Jadi Anda harus menghitung, ya.